Ya, shalom adik-adik. Kembali lagi ke ibadah tunas kita pada hari Minggu ini. Ya, sebelumnya Kanuel ingin mengucapkan selamat hari Minggu dan bagaimana kabar kalian semuanya. Kanuel harap semuanya sehat-sehat saja dan baik-baik saja. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita memuji nama Tuhan dulu dengan bernyanyi lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, nah setelah kita bernyanyi, barulah kita berdoa pemuka dulu untuk memulai kegiatan ibadah kita pada hari ini. Marilah kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kasih, selamat pagi Tuhan, kembali lagi kami kepada hadirat-Mu Tuhan, dengan rasa terima kasih yang telah memberkati kami dari hari Senin hingga hari Minggu sekarang ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkatilah kami Tuhan dalam menjalankannya agar kami bisa mengikutinya dengan baik sampai nanti selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, setelah kita doa pembuka, marilah kita bernyanyi lagi untuk memasuki firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Allah Peduli. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Satu perkara
yang ku simpan dalam hati. Tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Shalom, selamat pagi anak-anakku Tunas Remaja GKI Blimbing yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar kalian semua? Tentunya kalian semua dan kita dalam keadaan baik dan sehat atas berkat karunia dan anugerah dari Tuhan Yesus. Jangan lupa ya anak-anakku, tetaplah patuhi protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan jangan lupa makanlah makanan yang bergizi. Anak-anakku, hari ini adalah hari Minggu bertanggal cantik, yaitu 14 Februari. Ketika terucap kata 14 Februari, sepertinya muncul seketika sesuatu yang istimewa. Nah, fenomena apa yang muncul seketika ketika kita menyebut kata 14 Februari? Benar, Valentine's Day. Atau banyak anak-anak mengejanya dalam huruf atau abjad Indonesia menjadi Hari Valentine. Bagi kaula muda, para pemuda dan pemudi, bukan anak-anak loh ya, Valentine's Day tentu hal yang bukan peristiwa biasa, melainkan dirayakan sebagai momen istimewa. Valentine's Day atau Hari Valentine atau dalam bahasa Indonesia Hari Kasih Sayang dirayakan oleh banyak kaum muda-mudi untuk mengungkapkan rasa saling menyayangi dengan memberikan kepada pasangan atau orang yang disayanginya benda-benda yang melambangkan kasih sayang, seperti coklat, bunga mawar, atau pernak-pernik berbentuk hati atau waru, balon-balon berbentuk hati berwarna merah atau pink, sebagai ungkapan kasih sayang mereka kepada teman, orang, kekasih yang disayanginya. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum Bu Endar lanjutkan tema kita untuk kebaktian hari ini, yaitu kontroversi seputar Valentine, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk kemudian kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Marilah kita berdoa, posisikan sikap doa yang baik ya anak-anak, jangan berdoa sambil tidur-tiduran atau dengan sikap duduk yang tidak sopan, sebab kita akan menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, puji syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu atas segala berkat, anugerah, serta karunia-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan bagi kami hari demi hari. Bapa, kami hendak membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda-Mu yang kudus. Berkatilah kami masing-masing, agar kami dapat mengerti dan memahami maksud dan kehendak-Mu dengan baik dan benar. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Mari anak-anak kita siapkan firman Tuhan.
Hari ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 9 tentang kasih. Jadi nyambung ya anak-anak dengan tema Valentine. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 9. Mari kita bersama-sama membacanya. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Demikian anak-anakku, firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 9. Anak-anakku yang terkasih, Bu Endar kembali ke tema kita hari ini, yaitu kontroversi seputar Valentine. Sudah di Indonesiakan ya anak-anak mengejanya Valentine. Mengapa memakai kata Valentine? Adakah yang tahu sejarahnya? Nah, untuk anak-anak yang belum tahu, Bu Endar akan ceritakan secara singkat sejarah Valentine. Bu Endar mengambil dari Wikipedia dan Detik.com. Sejarahnya berawal dari seorang pendeta di Roma yang bernama Valentine, yang memiliki akhir hidup yang tragis, yaitu dihukum pancung oleh seorang kaisar yang kejam yang bernama Claudius II pada tanggal 14 Februari tahun 278 Masehi. Mengapa ia dihukum pancung? Sebab pendeta Valentine ini dianggap menentang kebijakan Kaisar Claudius II, yaitu kebijakan melarang segala bentuk pernikahan dan pertunangan kaum muda di Roma. Kaisar Claudius berpendapat bahwa jika ada pertunangan dan pernikahan, maka bala tentaranya kaisar ini akan enggan, malas maju berperang, sebab terikat pada keluarganya, berat untuk meninggalkan keluarganya. Hal ini dianggap sebagai penghalang atau penghambat kemenangan dalam perang. Namun pendeta Valentine dengan diam-diam tetap menikahkan pasangan muda yang saling mengasihi. Ia menentang kebijakan Kaisar Claudius II. Oleh sebab itu, ia dihukum pancung tanggal 14 Februari tahun 278 Masehi. Nah, untuk memperingati dan mengenang jasa-jasa pendeta Valentine,
Para muda-mudi merayakan momen tanggal 14 Februari sebagai Hari Valentine, Hari Kasih Sayang atau Valentine's Day. Sejak saat itu, begitu anak-anakku sejarah Valentine. Namun, belakangan ini terjadi pro dan kontra tentang Valentine. Maka hadirlah tema kita pagi ini, kontroversi seputar Valentine. Bagi yang pro, mereka akan tetap merayakannya sebagai momen istimewa dengan membeli benda-benda istimewa untuk diberikan kepada orang-orang yang dikasihinya. Dan bagi yang kontra, mereka menganggap bahwa hari kasih sayang itu seharusnya diungkapkan setiap hari, bukan hanya setahun sekali, yaitu di tanggal 14 Februari saja. Selain itu, membeli benda-benda seperti coklat, pernak-pernik berlambang hati, bunga dianggap sebagai pemborosan. Bunga akan layu, kering, coklat akan dimakan habis tidak bersisa, balon-balon hati juga akan bertebangan ke angkasa serta meletus, pernak-pernik juga akan digeletakkan begitu saja di meja. Jadi benar-benar bagi yang kontra itu merupakan suatu pemborosan. Anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca tadi, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 9, yakni tentang kasih. Kasih bukan hanya untuk sehari saja. Kasih itu tidak berkesudahan. Disebutkan tadi dalam bacaan firman Tuhan, sekalipun kita dapat berkata-kata dalam semua bahasa, tetapi jika kita tidak punya kasih, apa gunanya? Sekalipun kita banyak memberikan harta kita, harta yang kita miliki kita berikan kepada orang lain, tetapi tanpa disertai dengan kasih, pemberian itu sia-sia. Tidak ada manfaatnya apa-apa. Maka anak-anakku, tempatkanlah kasih di urutan pertama dalam hatimu, dalam pikiranmu dan dalam hidupmu. Dalam hidup kita semua. Berikanlah kasih kita kepada setiap orang dan lakukanlah segala hal dengan kasih, bukan dengan marah-marah atau dengan bersungut-sungut. Di ayat 8 dan 9 tadi kita masih ingat bukan? Kasih itu tidak berkesudahan, bukan hanya untuk satu hari saja, yaitu untuk tanggal 14 Februari saja. Kalau hanya tanggal 14 Februari saja, lalu bagaimana dengan 364 hari lainnya? Kadang-kadang ada kasih, kadang-kadang tidak. Tidak begitu bukan? Anak-anakku, marilah kita mengasihi setiap orang, setiap saat, setiap hari. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari anak-anakku, kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah, yang mengingatkan kami tentang kasih yang harus kami miliki dalam hati kami dan dalam hidup kami serta dalam pikiran kami, agar kami senantiasa dapat mengasihi orang lain seperti kami mengasihi diri kami sendiri setiap saat. Terlebih lagi, Tuhan, agar kami selalu mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, doa ini kami haturkan kepadamu melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami dan sahabat kami yang setia. Amin. Ya, terima kasih Bu Endar untuk firman-Nya yang dibawakannya tentang Hari Valentine. Kanuel harap teman-teman bisa mengerti pro dan kontra tentang Hari Valentine dan tentang sejarah Hari Valentine bagaimana, dan tentang kesimpulannya yang Hari Valentine harus
dirayakan setiap hari, bukan hanya cuma satu hari yang dirayakan istimewa, tetapi harus dirayakan setiap hari untuk orang-orang yang kita kenal dan kita kasihi. Ya, sebelum itu kita akan persembahan. Persembahannya bisa dititipkan melalui orang tua pada saat ibadah onsite di sini, atau bisa ditransfer ke rekening bendahara jemaat Bu Rahma. Ya, untuk persembahannya marilah kita memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Sungguh Alangkah Baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang nyecambut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Ya, itulah pujian persembahan kita. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita doa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang makasih, kembali lagi kami Tuhan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, ya, dengan membawa persembahan kami Tuhan. Terimalah persembahan kami walaupun mungkin tidak berkenan di hadapan-Mu atau mungkin kurang juga Tuhan, tapi kami bisa memberikannya dengan tulus dan ikhlas juga Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan agar bisa berguna bagi Engkau dan bagi jemaat-jemaat-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, ibadah kita telah sampai di penghujung acara. Marilah, itulah ibadah hari Minggu kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari Minggu kita, marilah kita doa penutup dulu. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang makasih, terima kasih Tuhan telah memberkati kami dari mengikuti ibadah hari Minggu ini Tuhan, dari memulainya hingga mengakhirinya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan menjalankan ibadah kegiatan kami masing-masing Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, agar kami dalam setiap kegiatan yang akan kami lakukan, Engkau selalu berkati. Dan berkati juga Tuhan akan firman yang tadi, biarlah kami selalu mengingatnya dan kami bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, adik-adik, terima kasih. Tapi sebelum kita benar-benar mengakhiri pada hari Minggu kita, marilah kita memuji satu lagu dulu. Lagunya berjudul Bersyukurlah. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja,
di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Ya, itulah ibadah kita hari Minggu ini. Sebelum kita benar-benar mengakhiri, Kanuel ingin mengucapkan selamat hari Minggu dan tetap jaga protokol kesehatan, cuci tangan dan pakai masker untuk keluar rumah. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.